jawaban itu juga ilmunya Anda nggak ada, tapi kenapa nggak puas? Nah, sekarang saya tanya, ukuran apa yang Anda pakai sehingga Anda tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan Anda? Ukuran apa yang Anda pakai? Silakan. Ini bahasa tinggi loh ya, ini bahasa profesor ini. Nggak bisa juga jawab kan ukuran apa yang dia pakai sehingga dia nggak puas. Nah, kalau saya boleh menjawab, ukuran yang Anda pakai karena tidak puas karena Anda kurang ilmu. Enggak, dia udah puas banget nih. Dia udah puas banget nih. Dia udah puas. Tetap saya ini, Dia udah ngerti. tetap belajar. Iya, dia udah ngerti kok. Jadi tadi ada di bawah komen masalah Yesaya 66 itu. Dia bilang itu bukan batu bara, tapi bara. Betul. Esensinya bukan di batunya, tapi di panasnya. Karena bahasa aslinya itu ritspat. Ritspat itu artinya batu yang panas. Berarti kalau memang ditulis itu bara, berarti Anda salah terjemahan dong Bible Anda, begitu. Yang di bawah, jawab. Masa orang dia masih dibawa garis kemiskinan ilmu, gimana sih Mas Glenn? Iya, makanya. Jadi esensinya itu bukan bara dan batu baranya, tapi masalah batu panasnya itu. Tetapi mungkin karena keterbatasan literasi dalam bahasa Indonesia, makanya bara itu dianggap batu bara. Padahal bara pun bisa berasal dari kayu, bisa berasal dari besi, kan begitu. Jadi esensinya bukan batu baranya, tapi baranya itu, panasnya itu. Jadi apakah dengan mencium sesuatu yang panas kita bisa menghapus dosa? Saya bisa jawab. Ya. Izin turun Mbak ya. Ya, silakan Bang Yos. Makasih Bang Yos ya. Lanjut aja kalau kurang itu. Jangan dulu, Ya. jangan dulu turun. Dewa sendiri belum puas sama. Dewa sendiri belum puas. Maksudnya tetap saya belajar, tetap saya belajar. Ya udah Bang Dewa Oh, baik, baik. ke kamar mandi. Ke kamar mandi Bang Dewa kalau kamar mandi tadi. Kalau belum puas. Tetap saya belajar, Pak. Tetap saya belajar. Baik, baik, baik. Baik, Pak Yos. Aduh. Ya. Kami tidak memaksakan Pak Yos untuk bertanya lagi mengenai soal Muslim, tetapi kalau misalkan Toma masih mau kurang puas juga, silakan tanyakan dengan catatan niatnya bertanya, ya, niatnya bertanya. Iya. Tetapi gini Bang Dewa ya, ini satu edukasi juga. Kalau ayat tadi itu kita sejajarkan dengan ajaran Katolik yang masih mempercayai adanya purgatori atau api penyucian, betul Bang Ferry Jahit ya, ada konsep purgatori. Iya. Atau api penyucian itu bisa. Kenapa? Karena orang Katolik ini percaya bahwa begitu dia mati nanti dikumpulkan, mereka harus disucikan dulu dengan api yang panas dalam neraka baru bisa naik ke kerajaan surga. Setelah semua dosa-dosanya dibersihkan di api penyucian. Itu paham Katolik, tapi di Kristen Protestan tidak ada. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya bedanya apa? Bedanya apa dengan kita umat Muslim ini yang akan disucikan dulu, akan dibakar dulu dosa-dosa kita di neraka sampai pada saat Jominah penghuni neraka yang terakhir kali naik ke surga. Itulah batas terakhir. Setelah dia naik udah gak ada lagi, dia akan ke surga. Gitu loh. Oke, ini Adi sama Noah coba-coba monitor nggak ini? Buka mute-nya lah, ayolah. Teman-teman tembusin 100k ya, tap-tap layar biar kuat komalnya. Adi, ayo buka. Noah, oi. Apa bro? Nah, Anda mau menanggapi nggak tentang tadi batu bara? Ya, nggak usah dulu masalah batu bara. Ya orang yang ngomong aja. Yang ngomong itu kan ke dia siapa? Yang ngomong itu kan orang Serafim. Bukan dia sendiri yang berkata atau Tuhan yang mengatakan itu. Kan yang mengatakan itu kan orang Serafim. Oh, bukan Berarti firman Tuhan. Bukan firman ya Bang Bukan Handi. firman. Yang mengatakan itu kan orang Serafim. Iya, Yang bukan firman Tuhan. Udah. Yang menjepitkan batu bara dari apa itu kan orang Serafim. Dan lalu dia Kalau ulangan 29, ntar dulu Mas, ulangan 29:14 gimana itu? Nah, Bang? Ulangan 29:14.
Saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Gimana menjelaskannya ini? Ulangan 29:12. 14 dek, 14 dek. Noah. Lanjut Wak, kendalikan dulu Wak. Aku sibuk terus nih Wak. Oke, silakan dibaca Bro Noah ya. Baca dulu datanya, teliti, pahami. Nah, silakan baru Anda menjawab. Silakan. Sambil di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa habis 13 akun kena banned semua, tinggal sisa akun ini satu. Bikin baru kena banned, ini bikin lagi baru kena banned, ini yang terakhir bikin baru lagi Dewa. Ayo Minta saudara di-follow ya. gercepin. Ayo follow akun Bang Dewa, akun baru follow. Ayo saudara. Lanjut. Kebanyakan akun, ya betul, memang harus banyak. Kalau misalkan akun cuma satu ya ndak bisa. Bahkan 6 akun Dewa itu mati syahid. Insya Allah diterima amal ibadahnya di sisi Allah ya. Mati syahid sudah tidak bisa dibuka lagi karena itu banned permanen. Apa yang ditanggapi tadi sama beliau? Berarti tadi Ulangan tadi berarti beliau berarti mengakui ya kalau itu dari Serapim, berarti itu bukanlah firman dari Tuhan ya. Betul ya, kita ngikuti aja. Ngikuti apa yang disampaikan oleh Pak Noah tadi. Nah, sekarang silakan bagaimana bisa menjelaskan kepada kami ternyata kotoran lembu pun bisa menghapus yang namanya dosa. Apakah itu firman Tuhan juga atau bukan? Dewa masih takut diskusi Abu ya, Peri aja Bang Peri. Takut kena Akun tombak satu lagi. ini. Iya. Masih takut Dewa ini. Nanti Dewa ngejawab Islam aja lah. Ya, Mas Peri lawan Mas Peri. Oke, silakan Bro Noah dulu ditanggapi itu. Sudah dibaca, sudah ketemu belum datanya? Silakan Bro Noah. Bentar bro, tidur lagi ngupdate. Apain deh? Minta pembaruan ini. 14. Woi, Pak Glenn, woi. Ini nggak gelitik ini. Serapim kok manusia gitu loh. Sejak kapan Serapim itu manusia? Nggak gelitik loh. Nggak gelitik. Modal saya ini tadi. Serapim manusia dari mana gitu loh. Sama. Aduh, kenapa jadi berhala semua ini? Aduh. Ulangan 29:14 bro. Tapi kalau Yudaisme itu menjelaskan, kalau dari Yudaisme menjelaskan, apalagi Rabbi Tobias Singer ya, jawabannya asik. Saya pengen dengar jawaban Kristen yang memakai kitab orang gitu loh. Apakah mereka sama jawabannya apa enggak? Kita sebenarnya udah tahu jawabannya sih dari Yudaisme yang punya kitab. Kan ini kan Torah, ini kitab Musa, Keluaran. Nah, ini Kristen kan pakai juga nih. Disatuin PB dan PL nih. Nah, kita pengen dengar daripada Kristen menjelaskan seperti apa. Apakah mereka melenceng atau seperti apa jawabannya, kan itu doang sih. Itu loh Noah. Noah kenapa sih? Nih. Kalau nggak bisa menjawab, Noah kalau nggak bisa menjawab bilang aja maaf ini ilmu saya nggak nyampe. Ya udah kelar gitu. Saya lagi di update Play Store. Iya nih saya bukain Mono ah. Saya bukain.
Tuh, tetapi daging lembu jantan itu, nih, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api yang di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Ini Bang Noah yang dibawakan Bang Handi tadi. Kan sama aja kan? Kok lebih percaya Google sih daripada kitabnya sendiri Bang Noah? Keluaran berapa Bang Ferry? 2914, ini makanya aku bukain. Nah, Adi sudah monitor. Silahkan bisa saling membantu antara Noah dan Adi. Lanjut. Nih, tuh aku bukain tuh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini Bang Adi. Iya, iya. Sama kan? Kitabnya sama kan? Sama. Ya itu yang ditanyakan Bang Adi tadi. Oh iya, pengertiannya kan tidak letter X itu Bang. Maksudnya nggak letter X gimana? Apa yang tertulis itulah pengertian yang sesungguhnya kan. Yang Artinya tertulis itu apa yang arti yang sesungguhnya. bukanlah itu. Bukan gitu, bukan Iya. gitu. Yang punya kitab bukan gitu jawabannya, Di. Jadi gimana Bang? Nah, kamu mau belajar gak? Ini, bentar dulu Bang Andi. Dia bilang letter X katanya. Letter X. Letter L kali. Lu sopa. Letter X itu malu. Letter X itu malu kunci lu maling motor. Ah, ada aja lu. Gak bener lu, Pak. Enggak maksudnya gini. Letter T. Enggak maksudnya gini. Oke lah saya salah bicara ya kan. Maksudnya dalam apa yang tertulis itu tidak yang tertulis itu maksudnya. Kok jawabannya gitu banget? Ya memang gitu loh Bang. Bahwa artinya gini, Adi ini kurang belajar kepada yang punya kitab, kurang nanya. Nah ini mau belajar nggak nih? Saya di hari ini hari baik loh, saya mau berbagi loh. Nah hasil Enggak, diskusi. gini, Bang. Mau apa enggak? Kalau enggak nggak usah. Gini ya kan. Saya mau belajar sama Bang Andi. Kalau Bang Andi mau mengaku Yesus adalah Tuhan, saya pasti mau belajar. Ya benar loh. Hanya orang gila mengatakan manusia yang pernah dikandung 9 bulan adalah Tuhan. Yang orang gila itu Bang. Saya nggak mau Ya, gila. itulah Bang, pemahaman kita berbeda berarti kan gitu dia. Ya makanya kalau begitu Anda jelaskan Keluaran 29:14 maksudnya apa? Silakan. Ini dia, ya kan. Itu kan ada runutan-runutannya dari ayat 1. Jadi ayat 14 itu menjelaskan dari ayat 1 sampai 13. Jadi ayat 14 itu menceritakan bahwasannya kalau udah yang dilakukan dari 1 sampai 13, maka ayat 14 itu mengatakan kotoran dan kulitnya harus dibakar di luar perkemahan. Supaya apa? Genaplah cerita pemotongan lembu sapi itu sebagai penghapus dosa. Itulah tertulis di situ. Penghapus dosa loh. Lu kok potong? Di atas. Ya. Nah, jadi runutan itu. Kalau gitu saya tanya deh. Data yang Anda baca itu ya, korban penghapus dosa adalah, silakan dimasukkan kategori korban penghapus dosa di situ. Apa aja silakan. Korban penghapus dosa lembu sapi, kambing domba, burung tukukur. Apalagi? Enggak ada kotoran yang dibakar. Itu aja. Itu aja. Ada yang dibakar, apa yang dibakar itu? Itu nggak sesuai sama Ya, itu kan bagian dari hewan-hewan tersebut, Bang. Jadi termasuk kotorannya juga korban penghapus dosa gitu ya? Tidak. Lah. Lu giliran kotoran jijik lu kalau tertulis ada kotoran. Bukan kan di situ jelas. Buka ver. Enggak, saya kira ada Alkitab. Mereka nggak ngerti di Bang depan. Lalu dibukain dulu. Ya jelaskan aja orang-orang. Menurut Adi yang di ayat itu darahnya termasuk nggak penghapus dosa? Nih di sini nih coba lihatnya. Dan kotorannya haruslah kau bakar. Ini dan loh, memakai kata dan loh di sini.
Iya, lanjutkan Dan sampai habis, kotorannya Ted. haruslah kau bakar Iya. habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penebus dosa. Berarti kan kotoran juga termasuk. Pertanyaannya ini nih. Apa saja yang dibakar korban penghapus dosa? Jawab. Per, Nggak jangan ada. ditutup, Per. Aduh. Biar Oh, iya, bentar. biar dia pakai menjawab. Diulang dulu ya. Berdasarkan data 14, apa saja yang dibakar sebagai korban penghapus dosa? Silakan. Sebenarnya gini, yang lain enggak. Tapi kan mau menjelaskan. Ah, ya, silakan. Sebenarnya gini. Yang disebut korban penghapus dosa itu adalah yang dibakar di kemah pertemuan, Itu yang dibakar. bukan yang di luar kemah pertemuan. Jadi ayat 14 ini kan merangkum ayat-ayat yang di atasnya, sehingga ayat 14 ini menceritakan tetapi daging lembu sapi tetapi daging lembu sapi Daging lembu jantan, itu, bukan daging sapi, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Pertanyaannya, apa yang dibakar sebagai korban penghapus dosa? Iya, di situ memang tertulis dagingnya, dagingnya, kulitnya, kotorannya. Ya udah dijawab. Jadi kotoran, kotoran bisa menghapus dosa. Udah cukup, udah selesai, bro. Udahlah. Enggak seperti itu. Ya berarti kau lawan lah. Ya udahlah, kau lawan Bible-mu 2 hari 2 malam. Saya tunggu. Iya, kalau abang punya pengertian seperti itu saya nggak marah sih ya. Namanya kita berbeda kan. Darahnya termasuk apa enggak? Karena itu kan bagian daripada susunan ayat itu. Tadi kau bilang kan dari atas ke bawah. Iya, darahnya kan dipercikan pada Darahnya apa namanya? Darahnya termasuk. Pada tiang-tiang apa itu namanya? Darahnya termasuk enggak? Iya, darahnya itulah yang disebut korban curahan, Bang. Yang kau baca di ayat 14 tadi nggak ada darah tuh termasuk di situ. Iya, itu makanya gue bilang itu runutan dari atas sampai bawah. Kesimpulannya di ayat 14. Darahnya di situ nggak ada darah, tapi di atas ada darah itu. Iya, cuman kan itu runutan saya bilang. Jadi kalau itu nggak dirunut seperti itu, ya ayat 14 itu juga nggak berguna apa-apa. Kan gini sapi yang hidup, sapi yang hidup itu ketika dia disembeli ada darahnya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada isi perutnya, ada lemaknya di situ. Detailnya semua lengkap tuh ada ya. Ada kotorannya, ya, ada bulu-bulunya. Termasuk itu yang dibilang termasuk mungkin kotoran di situ bisa dimasukkan. Masalahnya di ayat 14-nya. Ini loh Bang Riki. Bang Riki, sebenarnya kalau dia mau belajar nggak begitu jawabannya. Jadi jawaban yang pernah ini kita berbagi saja ya Bang ya. Saya nggak mau menghakimi Anda di sini. Terserah Anda mau fokus di jawaban Anda atau ingin seperti yang punya kitab menjelaskan. Saya pernah nanya beliau langsung ke yang bersangkutan. Mereka ngerti original teksnya semuanya, dia baca kemudian dia menafsirkan. Di situ hampir sama dengan pertanyaan Kristen mengenai batu menghapus dosa Hajar Aswad itu. Jadi mereka itu, ajaran para nabi itu, ya disunahkan atau bahkan diwajibkan, diperintahkan untuk menyembelih binatang. Ajaran para nabi itu. Jadi bukan kotoran itu yang dibakar sebagai penghapus dosa, tapi perintah kan tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhannya. Jadi hukumnya yang membuat menghapus dosa bukan binatangnya, tapi ketaatan terhadap perintah itu. Kalau lu mau belajar, begitu cara menjawabnya bro. Ini saya bagi ilmu lu sama kau. Jadi ketaatannya, bukan medianya yang menghapus dosa itu, tapi ketaatan terhadap perintah Tuhannya.
Jadi Nabi Musa itu mengajarkan bahwa ketaatan kita terhadap perintah Tuhan itulah menghapus dosa. Bukan media ini yang menghapus dosa. Tapi kotoran yang dibakar itu supaya tidak menimbulkan penyakit dan seterusnya. Itu yang pernah saya dengar dari praktisi Yudaisme itu. Kalau Anda mau pakai monggo, kalau enggak ada masalah. Terserah sih, silakan. Iya Bang. Ya itu makanya saya tadi Ini bilang. Bang Adi. Iya Bang Beti. Nih, Iya. Ini yang aku pernah lihat-lihat di ini ya. Memang setahu aku itu ketika Abraham itu diuji keimanannya, sampai di mana dia ketakwaannya, sehingga dia itu disuruh menyembelih Ishak kalau di kitab Abang kan. Nah, Iya. ketika menyembelih Ishak baru diganti dengan seekor lembu. Itu yang dikatakan Bang Handi, yang untuk penghapusan dosa itu ya Seekor domba, salah satunya Bang, bentuk seekor ketakwaan. domba. Iya, tapi yang dilihat itu Bukan bukan seekor lembu. dombanya. Iya. Iya, aku Adi, ngerti, kalau Bang. orang lagi ngomong lu diam dulu, habis ini lu gantian lah. Jangan ditabrak lah, Bro. Gantian Iya, kita. makanya itu kan Ya, dari gini aja. kejadian. Adi, statement saya lu terima. Yang ini saya kutip aja daripada rabi-rabi Yahudi nih. Nah, ini saya dengar dari beliau langsung. Lu setuju atau enggak nih? Yang mana di? Adik, lu setuju apa enggak? Atau lu tetap menjadi pendapat lu jadi sebagai seorang Kristen yang nyolong kitab orang? Yang mana yang lu pakai? Enggak lah, enggak ada yang nyolong. Ya susah juga lo diskusi akademik. Gua jadinya males nih. Jadi hari ini gue pengen berbagi, lu nggak mau, ya udah lanjut Fer. Setahu aku sih kayak gitu, Bang Adi. Makanya benar kata Bang Adi tadi, itu kan awal mulanya kan dari Abraham, atau di Islam kan dikatakan Ibrahim. Nah, Abraham atau Ibrahim ini diuji ketakwaannya sama Allah. Abang boleh buka di Kejadian 22. Lalu Abraham ingin menyembelih Ishak, atau di Islam itu dikatakan Ismail alaihissalam. Nah, yang untuk menggugurkan dosanya itu bukan domba atau lembunya, akan tetapi ketakwaannya. Makanya ketika malaikat berseru di Kejadian 22 itu, seorang Ishak atau di Islam Ismail alaihissalam itu digantikan dengan seekor domba. Dari situlah baru munculnya konsep pengorbanan. Diteruskan oleh Musa. Bukan kalau, tapi aku bingung gini Bang Andi. Kenapa di Kristen ini kok konsep pengorbanan itu diganti dengan manusia? Jangan ke sana dulu. Gini loh, jangan ke sana dulu. Ini tambah rame. Gini loh ya teman-teman ya. Mari kita berbagi nih. Saya baik hari ini loh. Perintah Tuhan itu berbentuk hukum yang wajib dilaksanakan oleh manusia, termasuk para nabi. Saya ulang sekali lagi ya. Perintah Tuhan itu adalah hukum yang wajib dilaksanakan oleh manusia, dicontohkan oleh nabinya. Satu. Jadi Tuhan ini, sang pencipta ini, saya pakai bahasa umum ya, menguji orangnya, menguji nabinya. Lu harus sembelih anakmu loh. Itu hukum, perintah. Siap, laksanakan bagi orang yang bertakwa. Gitu loh. Nah, diganti dengan hewan. Artinya lulus dari ujian itu. Karena nggak mungkin sang pencipta itu memerintahkan, mengiyakan membunuh manusia dalam hal penghapus dosa, enggak. Digantilah dengan hewan. Ini yang disebut ketakwaan terhadap hukum perintah Tuhan itu. Gitu loh. Jadi perlu memang akal yang dipakai di sini. Nah, apa makna dibalik diganti dengan hewan? Kita teruskan dengan Idul Adha. Di samping hukumnya kita taat, manfaatnya adalah hewan ini dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kotorannya yang tidak bermanfaat itu dikubur atau dibakar supaya tidak menimbulkan penyakit. Pakai akal dong. Kalau Anda berakal, saya jamin Anda ke Islam deh. Bener deh. Kalau lu berakal pasti ke Islam. Tapi kalau nggak berakal ya stay di situ aja udah. Oke, makasih, lanjut. Ini saya baik loh hari ini, saya bagi-bagi ilmu loh. Iya, Bang Ya, Andi yang baik banget. saya Bentar, baik, Bro Adi, ya. sedikit, Ya, sebentar ya, setengah menit. Bro David, selamat sore Bro. Selamat sore. Oke, siap, standby dulu Bro ya. Big Brother, assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap.
Bang Oven Muslim apa Kristen Bang Oven? Stay here, brother. Stay here. Bang Oven? Muslim. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, abangku standby dulu ya. Lanjut Bro Adi, ditanggapi dulu. Nanti David bisa menanggapi. Silakan, lanjut Bro. Nih Bang Adi sebentar ya aku buka ini. Ini katakan Bang Andi benar loh Bang Andi. Nih kan Abraham diuji nih. Nah, di sini dikatakan coba kita lihat ya. Sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya, lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya yang bernama Ishak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, janganlah engkau bunuh anak itu dan janganlah engkau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah atau Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham melihat seekor domba jantan. Sama nggak kayak tadi nih seekor domba jantan nih? Stop dulu Fer ya, stop dulu Fer. Di sini saya pernah diskusi juga sama Yudaisme, mereka mengakui bahwa itu bukan Ishak, di sini Ismail. Karena anak tunggal Abraham adalah Ismail. Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia udah punya abang. Ini saya pernah diskusi mereka mengalah. Mohon maaf, ini ada pelencengan. Ini ada pelencengan karena ada kepentingan di sana untuk menghilangkan Ismail. Ada faktor kebencian dalam menulis kitab. Ini saya pernah diskusi, berjam-jam aku diskusi. Akhirnya mereka jabat tangan dengan saya dan mengakui itu. Gitu loh. Tapi Kristen nggak mungkin lah mau mengakui itu. Hanya orang yang berakal legowo mau mengakui ini semua. Bahwa Abraham anak tunggalnya adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah adik. Begitu kira-kira. Masih mau kau datang besok. Lanjut. Benar-benar Bang Andi, karena di kejadian 16 itu perbedaan Ishak dan Ismail 14 tahun. Sedangkan di sini anak tunggal dikatakan Ishak, seharusnya Ismail sih. Sebenarnya enak diskusi sama Yudaisme itu. Kalau dia masuk akal, legowo dia, oh ya benar juga ya gitu loh. Gitu. Ada orang yang nyolong kitab orang, bersikukuh. Yang penting nyolong aja gitu loh. Dia jadikan nubuatan. Apa hubungannya coba? Udah nyolong, dijadiin nubuatan, gak ada hubungan. Nauzubillah min zalik. Yep. Lanjut. Oke, ini barangkali David ini mau menanggapi. David, silakan. Pit, ayo Pit. Semoga Anda semakin cerdas, Pit. Ayo Pit. Ya, saya penasaran sih, Yudaisme mana yang bilang yang mau disembelih itu Ismail bukan Ishak. Terus David anak tunggal Abraham siapa? Ishak. Ishak punya kakak nggak? Iya, tapi abang mesti baca dulu. Ya, bentar dulu. Ini lu jangan mempersulit diri lu sama gua lo. Enggak. Oke, kalau dia punya kakak, Ishak punya kakak, dia anak tunggal atau bukan? Ya, tapi harus jangan pakai tapi, jawab. Baca dulu. Lu kalau ngeyel gue kayak jaksa penuntut umum lo. Kalau enggak gue keluarin dari sidang. Dengerin. Kalau orang punya adik, pertanyaannya adalah A anak tunggal, B bukan anak tunggal. Ya seharusnya bukan anak tunggal. Ya udah selesai. Berarti Ishak bukan anak tunggal. Salah itu data. Lanjut. Makasih kejujurannya. Begitu dong diskusinya, cepat kelar gitu loh. Lanjut. Ya, mau ditanggapi kan? Jadi artinya kalau misalnya ditanggapi lo udah jawab, selesai udah. Nanti lu ngomong, lu bantah lagi jawaban dari awal, kan nggak enak didengar. Artinya lu ambigu, nggak konsisten. Udah cukup, Anda cerdas, Anda jujur, itu aja, selesai. Jadi nggak perlu tanggapan, ya sudah. Anda udah legowo di sini, kita maklumi itu, kita toleran lah bang ya, oke? Oke, salaman kita dalam hal ini. Tapi tetap Anda menjadi Kristen yang baik, bro. Itulah gunanya diskusi, mencari ilmu, tapi nggak menggoyang iman. Nah, adapun kalau imanmu goyang ya monggo saja, itu urusan pribadimu. Tapi mari kita jujur berakal kita, agar netizen itu tidak mencela kita. Itu intinya bang. Makasih. Oke, begitu Bro David ya. Jadi
Anda itu kalau jujur, pasti data-data di Biblos itu Anda akan bisa menerima. Tapi kalau Anda tidak bisa jujur, ya diputar-putar data itu, susah. Ya, Bro David ya. Saya kalau ngajar itu kayak gini cara saya bang mengajar. Mahasiswa saya udah banyak doktor. Gitu loh. Karena dia jujur, dia terima, dia akademik, ilmiah. Saya bilang kalian semua ini, saya tidak mengganggu iman kalian. Tapi mari jujur. Mari jujur, akademik, ilmiah berdasarkan data. Jangan melawan akalmu. Kalau ada mahasiswa melawan akalnya, dia akan menjadi mahasiswa abadi selama 30 tahun di kampus. Karena akal dia lawan, tidak ilmiah, tidak logis. Gitu loh. Begitu juga di area diskusi. Kagak apa-apa orang nggak merusak iman kok kalau orang jujur. Justru kalau kau jujur, imanmu semakin bertumbuh dan bertumbuh. Akhirnya nanti di sana ada pergeseran. Arna mau kemana? Inilah yang disebut orang dapat hidayah. Para mualam akalnya. Oh begitu ya. Nah, karena Islam itu logis, masuk akal. Namanya juga Islam, selamat. Begitu kira-kira. Lanjut Abu ya. Mantap, Deng, Masya Allah. Ya silahkan Bro David, ada tanggapan lagi atau Bro Adi ya, atau Bro David ini mau mengangkat satu tema ya, kita bahas. Yang penting ada edukasi ya. Jadi jangan kayak oten-oten yang lain Bro David ya, nyerocos gak ada data. Begitu, silakan Bro. Atau Adi silakan. Iya, izin Mengguya ya kan. Gini, dalam hal Ishak tadi dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dalam Bible yang disebut anak Abraham itu Ishak, itu intinya. Jangan dibuang, anak tunggal. Iya, tapi dia beda baca istri. Terus dong, di situ ada anak tunggal Ishak, anak tunggal. Baca terus dong. Lu buang mah, lu nggak jujur lu, Adi. Beda sama David, jujur dia. Adi baca terus. Ishak itu anak tunggal atau bukan di situ? Iya, sebentar saya akan bacakan. Nah, Tentang itu Ismail. bagus itu, baca. Iya, saya akan bacakan tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan akan memperanakkan dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu tampilkan datanya tadi Peri gedein si Peri seperti ini juga. gedein besar si Peri, tampilkan datanya tadi Ishak anak tunggal Di perjanjian terhadap Ishak ini ya Peri tampilin pengorbanan, tapi mengenai jangan kecil gini, yang gede ya. Nah, ntar dulu tampilkan tadi itu Ishak anak tunggal iya. Tapi yang janjian kepada Ishak itu kan tadi. Nah, tahu Bang Dilan. Nah, di sini nih mana Ishak anak tunggal. Sebentar ya, aku lihat dulu mana ya tadi ya, anak tunggal. Kelihatan nggak nih ya? Dan jangan kau papakan mana nih? Nah nih, anakmu yang tunggal. Nah, pertanyaan saya di sini, Bro. Oke. Ya, nomor 13-nya Adi. Siapakah anak tunggal Abraham? A. Ismail, B. Ishak. Jawab Adi. Kalau bagi kami orang Kristen ya Ishak lah Bang. Oke.
Mana lebih duluan lahir Ismail daripada Ishak? Memang Ismail lebih dulu lahir, Oke, tapi yang baik, diakui cukup. Kalau orang Ya, udah nggak punya, dengerin dulu Adi. Kalau Ishak udah punya kakak, kalau Ishak udah punya kakak, apakah Ishak anak tunggal? jawaban abang tidak Kok bisa saya- dijawab secara iya dan tidak, tapi harus ada Berarti kamu nggak, penjelasannya. akalmu masih mati lu, beda sama David. Lu masih ngeyel. Iya. Gua paling males sama orang ngeyel, buang-buang waktu gua. Kamu Ya nggak mau udahlah, kalau jujur. gitu, bang, kita ganti tema aja lah, karena nggak Nggak bisa jujur dulu di disatukan sini, kan apa jujur. kita. Kalau kau nggak jujur, saya nggak persilakan kau bicara. Saya keluarkan dari room. Ya terserah abang Oke. lah, iya kan. Ya saya di Kita kan dosen di sini. berdiskusi. Saya dosen, Iya, lu kita mahasiswa. berdiskusi. Ya saya nggak persilakan, Iya kan? gitu loh. Nggak, Jelas kita kok di situ. berdiskusi. Anak tunggal Abraham itu siapa? Iya, menjawab jawaban abang, saya nggak bisa pakai iya dan tidak, tunggal atau tidak. Ya udah, Tapi saya keluarkan kau dari ruangan ini. Saya buang-buang waktu. Saya nggak suka mahasiswa yang nyeleneh, yang blow on. Nggak mau saya. Saya butuh yang jujur. Ya. Lanjut. Peri, buka perjanjian mengenai perintah yang mengorbankan anak itu di atas. Itu Oh, anak iya, yang iya. mana? Itu ada di Tapi situ, Per. ini ya, bentar ya. Nih di sini perbedaan Ishak dan Ismail nih, Hagar dan Ismail nih. Nah di sini Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang bernama Ismail itu ketika umur 86 tahun. Tetapi dia mempunyai anak Ishak itu umurnya 100 tahun. Berarti kan dulu Nabi Ismail. Gitu sih. Berarti Ya, nggak dan- bisa dikatakan anak tunggal itu. Seharusnya Ismail. Dan perintahnya menyembelih anak tunggal Abraham, bukan anak tunggalnya dari istri kedua, istri pertama anak tunggalnya Abraham perintahnya. Buka aja perintahnya, Per. Kalian tahu gak kenapa bisa diedit kayak begini? Tapi sepandai-pandai orang ya mengedit, menghilangkan jejak perintah Tuhan atau firman Tuhan, sepandai-pandai orang, waktu itu mungkin orang masih percaya. Di kalangan mereka sendiri percaya. Oh, dengar pendeta ngomong percaya mereka. Selesai sudah. Jadi ini konsumsi pribadi sebenarnya, nggak bisa dibahas di area publik. Memalukan nanti jawaban mereka seperti si Adi tadi. Tapi kalau dia jujur ya, dia bisa akan terpukul hati nuraninya, terpukul imannya. Lo kok bisa saya dibohongi selama ini gitu loh. Nah, disinilah Komal-Komal area publik ini membuka cakrawala berpikir. Anda mau stay tetap Kristen ya monggo, Anda mau login juga monggo. Karena hanya agama Islam itu yang masuk akal, yang logis. Terserah lu. Hidup ini cuma sekali. Itu aja sih dari gua. Lanjut. Siap, Deng. Masya Allah. Ini Oten pada berjatuhan ya pasien-pasien saya. Bang Rizalim, Muslim apa Kristen? Abang? Bang? Turun. Silahkan Kristen-Kristen yang di bawah ya, yang mau diskusi berikan permintaan. Untuk saudaraku Muslim tembuskan ya 100M, 100M, 100K. Ini tetep layarnya biar algoritmanya nyampe ke Kristen-Kristen yang lain. Lanjut. Saya mau nanya ke semua di sini, Abu ya nanti terangin. Kita edukasi aja. Agama manakah 5 kali dalam sehari wajib memuliakan para nabi? Dan agama manakah yang menistakan para nabi? Masya Allah. Bagus. Menurut saya hanya agama Islam yang memuliakan para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sholat kita 5 kali sehari wajib bersalawat memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Tapi kalau agama sebelah coba, kalau nggak nista, nggak hidup dia. Semua nabi dinistakan, dibolak-balik, datanya dibolak-balik demi kepentingan apa? Demi kepentingan selera, hawa nafsu mereka. Nabi Daud dihina, suruh bersinah, dituduh bersinah. Lot mensinai kedua anaknya. Abraham dituduh, dibolak-balik bahwa Ishak anak tunggal.
dituduh berzina kepada Hagar, itu bukan istri asli. Nauzubillah min zalik. Mereka ini membolak-balik fakta. Gak bisa sekarang bro lu bolak-balik fakta. Zaman sudah terbuka. Ya, gak bisa lagi lu sembunyikan kebohonganmu selama ini. Kami ada di sini membuka semua. Agar apa? Agar kalian kembali memuliakan para nabi. Berhentilah mengutuk para nabi. Pertanggungjawabannya nanti azab kubur menanti Anda. Neraka jahanam tempatnya berlutut selama-lamanya. Begitu. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya jadi memang begitu Daeng ya. Memang semua agama mungkin bisa mengklaim ya, termasuk Kristen. Kami yang memuliakan Yesus, memuliakan. Tapi kan faktanya kita lihat dari kitab suci gitu kan. Nah, jadi biar yang berbicara itu kitab suci gitu. Jadi kalau hanya sebatas asumsi ya semua orang bisa gitu. Dan barusan Daeng juga sudah menjelaskan bahwa memang fakta membuktikan sesuai dengan data-data yang ada ya Islam yang memuliakan para nabi dan para rasul. Bahkan sedikit ya Ikhwan Fillah, ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, kenapa kita membaca salawat Ibrahimiyah ya di dalam tasyahud akhir gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari Al-Qur'an, ketika Allah menurunkan satu ayat kepada Nabi Muhammad, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah membaca sholawat kan. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah? Kata para sahabat, bagaimana caranya saya membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah? Ada cara, ada perintah tapi belum ada cara gitu. Sahabat bingung, itu kan perintah membaca sholawat tapi caranya tidak tahu. Nah, Rasulullah tidak langsung menjawab di sana karena Rasulullah menunggu wahyu lagi dari Allah. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu. 'Allamahu syadidul quwa. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah. Sehingga Rasulullah terdiam dulu karena menunggu wahyu. Nah, maka Allah menurunkan salawat Ibrahimiyah. Nah, inilah cara membaca salawat, yaitu salawat yang diabadikan ketika kita sholat di dalam tasyahud akhir, yaitu salawat Ibrahimiyah. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad ini garis keturunannya nyambung kepada Nabi Ibrahim, ya sama seperti Nabi dan Rasul yang diturunkan di Bani Israel. Cuman bedanya ya seperti yang kita ketahui, kalau Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, kalau Nabi yang diturunkan di Bani Israel dari Nabi Ishak. Yang jadi perbedaan. Jadi seperti itu Ikhwan Fillah ya. Dan ya, lanjut. Nah, ini untuk Jitron, Anda mau naik Jitron ya. Anda keluar dulu dari komal saya, nanti masuk lagi, Anda gak bisa dinaikkan Jitron. Jadi itu ya teman-teman ya pembelajaran sore hari ini. Tapi kita nggak boleh menyalahkan total sama mereka sebelum mereka tersentuh dakwah Islam. Ya, ya disinilah areanya memperkenalkan Islam kepada mereka sepanjang mereka membuka kuping soal kita bicara. Tapi ada juga orang yang nggak mau mendengarkan dakwah Islam, kita bicara dia juga bicara. No problem itu, butuh kesabaran, butuh kepiawaian, butuh mental menghadapi mereka. Udah ila sabili rabbika bil hikmah. Apa artinya itu? Abu ya silakan. Masya Allah, ajaklah atau serulah ya. Ud'u ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu gitu. Bil hikmah, dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Ulama tafsir mengatakan di dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, bahkan tafsir Ibnu Katsir ya, itu hikmah di sana itu Al-Qur'an dan hadis. Ya dengan pengajaran yang ada dalam Quran dan hadis ya. Wal mau'izatil hasanah gitu. Nah, dengan cara-cara yang baik juga. Nah, begitu lanjut, Deng. Nah, ini ada Bro Jetron, Deng. Dia Kristen yang santun. Lanjut dulu ya, di sini agak noise. Lanjut, Deng. Iya. Masya Allah. Ayo Per, itu ada Jetron, lu ngobrol sama dia Per. Dia anak baik. Per. Bang Jetron. Selamat sore, Bang Jetron. Bang Jetron, selamat sore. Mana nggak ada suaranya dia, Bang Jetron? Sore. Iya, Bang. Gimana Bang? Dari Kristen apa Oten Bang? Kristen.
Oh, Kristen. Bang, kita ini aja Bang, menyambung pertanyaan tadi tuh yang dari di awal tuh. Ya. Pertanyaan dari Pak Dokter sama Pak Denny tadi. Menurut Abang mau nggak mengakui misalkan nih Tuhan satu-satunya itu adalah Yesus? Bisa nggak? Kalau di kita kan jelas tuh Tuhan satu itu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Abang mau nggak kayak gitu Bang? Berarti nggak mengatakan seperti itu? Ya. Berani. Berarti Tuhannya Abang namanya Yesus gitu ya? Satu-satunya itu yang namanya Yesus gitu kan? Bang Gitron? Ya betul, namanya Yesus. Betul. Berarti Tuhan Abang satu-satunya namanya Yesus. Gitu Bang Gitron ya? Iya, betul. Nah, sekali. kalau Bapak itu siapa Bang? Bapak, Karena kan di Bible ada Bapa, ada Roh Kudus. Nah itu siapa Bang? ya. Jadi perlu diketahui Bapak Yesus, Roh Kudus itu satu, pribadi yang sama. Nah tadi kan Abang sepakat mengatakan Tuhan satu-satunya itu Ya, namanya Yesus. Yesus. Ya kan? Iya. Berarti Bapak bukan Tuhan. Ya harus itu prinsipnya adalah bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu. Satu apa sih Bang? Menurut Bang Satu Jijit hakikat. satu hakikat. Ya, Allah Oke. Bapa itu menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui pribadi Yesus itu. Berarti Bapak dan Yesus satu gitu. Satu. Satu dalam hal apa tuh Bang? Satu pribadi kah? Atau satu pengembalaan kah? Atau satu apa? Satu pribadi. Satu pribadi. Sekarang aku tanya Bang. Tapi saya mau jelaskan dulu ya. Ya, tunggu dulu. Ya silakan. Potong dulu karena tadi saya simak dari awal tadi mengenai perdebatan mengenai Ishak dan Ismail ya. Karena belum final menurut saya tadi di situ. Ya. Karena menurut saya belum final di tadi percakapan itu tadi ya. Jadi memang dari Dan Ismail ya. iya. Oke lah. Memang jelas di Alkitab juga tertulis mengenai Ismail dan juga Ishak. Tetapi kenapa harus dikatakan di dalam Bible bahwa Ishak adalah anaknya Abraham yang tunggal? Ya, jelas karena orang Israel atau orang Yahudi ya tidak pernah mengakui orang di luar Israel. Hagar atau Siti Hajar itu orang Mesir. Makanya kenapa dikatakan anakmu yang tunggal. Bukan berarti tidak mengakui Ishak sebagai anak Abraham. Tetapi dalam budaya penulisan Israel atau dalam budaya Israel itu mereka tidak mengakui orang dari luar Israel. Begitu. Dan perjanjiannya di situ jelas untuk Ishak. Ya, Bang Jitron. Anda memahami tentang pengajaran Pak Abraham bukanlah bangsa Israel, maka apa yang dituliskan Israel seperti Abang bilang tadi punya kepentingan untuk hanya karena mereka hanya mengakui orang Israel, hanya untuk menonjolkan orang Israel. Iya. Tapi apakah benar Sang Maha Pencipta ini memberikan petunjuk kepada bahwasannya itu diberikan contoh Abraham ya untuk berkorban itu hanya untuk Bani Israel? Tidak. Itu untuk semua manusia sebenarnya. Karena Abraham bukan Bani Israel. Abraham itu nenek moyangnya Bani Israel. Tunggu dulu, Abraham berkorban itu kan bukan itu suatu korban untuk sebenarnya hanya untuk apa ya? Untuk menguji imannya Abraham sendiri. Ya betul, tapi Setelah itu ilmunya buat siapa? Ilmu pengujian itu, ya contoh seperti tulis di Belanda juga. Ya. Bagaimana dikatakan bahwasannya untuk menguji keteguhan hati, ya Abraham yang tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya ketika sang Tuhan, sang sembahannya memerintahkan dia, sang Maha Pencipta ini memberikan pada dia perintah untuk berkurban.
Iya. Ini contoh yang diberikan para nabi, ya. Dan di dalam kalimat perintahnya adalah untuk mengorbankan anak tunggalmu, bukan anak tunggalnya daripada istri pertamamu, bukan. Iya. Anak tunggalnya Abraham adalah anak tunggal Ya. yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham. Siapa? Apakah menurut Bang Jitru, Ismail itu bukan anak Abraham? Anak Abraham. Anak Abraham kan? Dan dia lahir pertama apa kedua? Setelah Ishak. Ya. Abraham kan Ismail kan anak pertama. Ismail duluan lahir. Iya, dan Dialah tapi kan ada dialah Abraham, kan? dialah yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham. Anak pertama. Iya, dia anak pertama Bukan dan tunggal, bukan tunggal, anak pertama. anak pertama dan dialah yang pernah memegang ya gelar anak tunggalnya Abraham. Ishak nggak pernah. Itulah makanya salahnya di situ. Dia salah, yang salah siapa? Hah? Tuhan yang salah atau kamu yang salah paham terhadap apa yang diajarkan oleh Sang Maha Nah, Pencipta Ismail ini? kan diusir. Yang bilang diusir siapa? Tertulis di dalam Alkitab. Iya, yang dikatakan yang mengusir siapa? Kenapa diusir? Karena Ismail selalu mengganggu dia. Yang mengganggu perintahkan Ishak. mengusir Makanya- siapa? Apakah yang memerintahkan mengusir ini yang benar? Apakah Sang Maha Pencipta, Sang Sembahannya Abraham, Sang Bapak ini yang mengusir? Bukan. Anda baca Sarah. betul-betul Bible Anda. Sarahlah yang mengusir karena kecemburuan. Ya, Ini adalah contoh bagi kalian untuk orang-orang yang cemburu, orang-orang yang iri, padahal dia sendiri yang memilih itu. Kalian nggak paham. Ini hikmahnya dalam pengajaran di situ kan, Jitron. Jadi kamu nggak bisa membantah isi Biblemu sendiri yang menjelaskan kisah bahwa Jelas Ismail tidak itu bisa. Jelas adalah tidak anak bisa. tunggal. Tidak bisa dibantah. Kalau gitu kenapa kamu bantah isi Biblemu? Di mana membantahnya? Kamu membantah bahwasannya dituliskan dalam Biblemu, Ismail lah yang pernah menjadi anak pertamanya Abraham. Dialah yang pernah memegang gelar sebagai anak tunggalnya Abraham. Ya, anak tunggal kan cuma sementara. Setelah itu kan Ishak lahir. Nah, ini namanya kamu membantah Biblemu. Biblemu nggak pernah membilang itu sementara. Kenapa kamu bantah? Kenapa kamu bantah apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa tentang pengajaran Taurat? Pakai logika. Kalau anak pertama lahir belum ada anak kedua, kita bisa bilang anak pertama, ya, atau anak tunggal. Tapi kalau setelah lahir yang kedua, ya bukan anak tunggal, Iya. ya kan? Yang masalahnya, apakah Sarah pada masa itu wajar bisa mempunyai anak? Nggak, bukan itu pertanyaannya Bang Riki. Jiton, anak tunggal Abraham siapa sih? Aduh, kalau dilihat ya dari sudut pandang orang Ibrani, ya, bahwa anak tunggal itu kenapa dikatakan dicatat? Saya nanya nama anak tunggal Abraham itu siapa? Nama. Nama anak tunggalnya Abraham. Ya. Sekarang anaknya Abraham ada berapa? Saya tanya sekali lagi. Tidak bisa. Kita sudah tahu jelas bahwa anaknya Abraham ada dua. Iya, nama anak. Kita harus melihat dari kedua-duanya. Saya tanya, ini lu ngerti nggak sih bahasa Indonesia, Jiton? Tolonglah ngerti dikit bahasa Indonesia. Ya, saya ulang ya. Kalau begitu, siapakah anak pertama Abraham? Anak pertama Ismail. Dari Sarah. Ya dengerin, stop dulu, stop. Saya nggak nanya ibunya siapa, saya nanya Karena Abrahamnya. itu tidak pernah disampaikan kepada umat. Jadi mereka Baik. Ismail itu punya adik namanya siapa? Ishak. Oke, Ishak. Tapi dari beda. Dengerin dulu, iya, dengerin. Ya, biar jelas. Tapi Saya udah jelas. Tolonglah jangan Anda menjawab kalau nggak ditanya, kan nggak enak didengar. Lu nggak dimintain cabe, lu ambil oli, kan nggak enak didengar. Oke, lanjut. Janganlah kau menjelaskan kalau nggak ditanya. Gitu loh, nggak enak lo didengar lo. Nanti anakmu marah lo. Oke, Nanti ke istri di rumah kalau misalnya kayak gini amat gitu loh. Jadi anak tunggal Abraham siapa? Ditanya lagi anak tunggal. Kalau mau dijelaskan, tinggal menyebut nama dulu baru jelasin. Abraham itu tidak ada tunggal dan tidak ada ya.
Jadi kau kan. Berapa tahun jaraknya? Dengerin. Berapa tahun jaraknya? Dengerin. Berapa tahun jaraknya? Karena selalu yang lain, Susah juga nih orang tidak Ismail berakal yang diskusi ya. disembahkan, dikorbankan. Padahal kan di versi Kristen Isa. Ya udah. Sekarang kau pergi gereja. Kau pergi gereja, lu ngapain kayak di situ? Lu ngapain terserah lu. Ditanya apa jawab, malu lo sama keluargamu. Jiton, kalau anakmu mendengar ini, malu anakmu itu menjadi mengaku bapaknya kok bodoh banget gitu loh. Ya, jadi Malu anakmu mendengarkan kau begini dengar. bapaknya nggak pandai baca, nggak ngerti baca yang dibacanya kan berarti. Karena di Bible jelas tertulis itu. Nggak mungkin dikatakan bahwasannya Ismail itu anak pertama bukan anak tunggal, nggak mungkin. Karena Malu loh bapak anakmu, kau sebagai orang tua malu loh itu. Sederhana pertanyaannya, siapakah anak tunggal Abraham? Nah, lanjut ini ibu-ibu, tanya ibu-ibu ini, lanjut ya. Aduh ya Allah, ini orang kok akalnya dimatikan demi untuk apa? Gitu kasihan banget akal dimatikan. Bu, silakan Bu, dijawab Bu. Tapi bingung sih ya. Dia mengatakan Bang Andi tadi itu hanya untuk orang-orang Israel. Nah, sedangkan Ibrahim, Abram atau Abraham itu kan bukan dari Israel, Bang Andi. Dari Mesir Kan? Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kasihan. Ya silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Masuk tentang apa ya, antara Ishak dan Ismail. Iya, ini Bu, anak tunggal Abraham siapa? Ishak. Siapa? Siapa Bu? Ishak. Ishak. Yakin Bu? Ya. Anak tunggal Abraham itu adalah Ishak, sedangkan Ismail itu adalah dari anak dari siapa namanya, Siti Hajar. Oke. Duluan mana lahir? Duluan mana? Siapa? Dengerin Bu, jangan panjang. Siapakah anak pertamanya Abraham? Ismail. Waktu Abraham punya anak satu namanya Ismail, siapakah anak tunggal Abraham? Ya, tetap kami bilang itu Ishak. Kenapa? Karena istri yang sahnya Dengerin pertanyaannya Bu, dengarkan dulu pertanyaannya ya. Dengarkan dulu pertanyaannya nih. Waktu Abraham punya anak satu-satunya namanya Ismail, siapakah anak tunggal Abraham? Silakan. Atau saya rubah lebih gampang nih. Waktu Ishak belum lahir, siapakah anak tunggal Abraham? Silakan dijawab. Saya ulang lagi. Waktu Nabi Ishak belum lahir, siapakah nama anak tunggal Abraham? Gampang banget loh pertanyaannya ini. Tapi karena darah Yesus dan dagingnya membuat otak ibu ini mantul. Loh, kok mantul? Ya, Saya sekarang boleh jelaskan enggak? Semua ada. Jangan kalian kan. Bukan itu pertanyaan. Dengerin dulu. Bu, jangan ibu menjawab kalau nggak ditanya. Waktu Ishak belum lahir, Abraham sudah punya anak. Siapakah nama anak tunggal Abraham itu? Silakan. Ini sangat mudah pertanyaannya ini. Tinggal berakal apa tidak? Tinggal akal mati atau tidak nih? Baru mau aku bilang gitu, Bang Adi. Kalian mau Sebenarnya hanya berpikir aja. tidak kan gitu. Siti Hagar itu adalah pembantunya, istilah kata pembantunya daripada Sarah. Maka saya nggak nanya itu, Bu. belum melahirkan, belum ada anaknya. Saya nggak nanya itu. Sederhana pertanyaannya. Saya ulang lagi sekali lagi nih. Waktu Ishak belum lahir,
Abraham punya anak. Siapakah nama anak tunggal Abraham itu sebelum Ishak lahir? Silakan. Jarak antara kelahiran Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ishak adalah 14 tahun. Jadi ada jeda waktu 14 tahun Nabi Ibrahim tunggal. Siapakah nama anak tunggal Ibrahim itu? Gak usah dibolak-balik juga pertanyaannya. Tetap Ya, aja. dijawab tapi siapa? Siapa namanya? Tetap juga itu juga. Siapa Tapi namanya? Ismail itu dari Siapa istri namanya? kedua. Siapa namanya itu dulu 14 tahun punya anak tunggal. Abraham punya anak tunggal 14 tahun. Siapa namanya kak? Itu silakan. Gini Bang Andi mungkin. Ini Bu. Enggak, jangan diganggu. Saya pengen skakmat itu kayak gini. Ini kan korban Gak usah pendeta ini. mati orang kita tahu. Ada kisahnya semua. Saya nggak perlu kisah. Saya nggak perlu kisah. Abraham 14 tahun punya anak pertama atau anak tunggal. 14 tahun loh. Baru lahir Ishak. Siapakah nama anak pertama atau anak tunggal Abraham selama 14 tahun? Silakan. Tidak pernah mencatat Ismail sebagai anak tunggal karena dia dari istri yang kedua. Itu Ya udah, ibu silakan cari pendeta sesama perempuan. Pelorotin aja apa kek. Ibu ini benar-benar dimatikan akalnya karena darah Yesus. Mati akal ibu. Malu anak ibu punya ibu kayak ibu. Malu. Mudah-mudahan anak ibu tidak mendengarkan ibu ngomong kayak gini. Ibu kalau punya anak atau punya suami mendengarkan ibu kayak begini, malu, memalukan. Padahal barang gampang sekali itu. Gampang banget, Bu. Yang namanya anak pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail 14 tahun loh itu. Jadi 14 tahun Nabi Ibrahim punya anak tunggal, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. 14 tahun kemudian baru lahir Ishak. Jadi Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal. Dia adiknya Nabi Ismail. Tapi karena demi kepentingan menghilangkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, demi kepentingan supaya Islam itu tidak ada apa-apanya di muka bumi ini, demi untuk menghilangkan supaya Kristen ini laku dijual, demi untuk menghilangkan supaya agama Islam ini tidak mendapat kedudukan atau tidak bisa diterima di dunia ini, ya dirubah. Tapi nggak bisa, Bu. Sepandai-pandai tupai melompat, dia jatuh. Sepandai-pandai orang mengutik-kutik, mengotak-ngatik kitab suci, ibu sendiri akan jatuh. Begini jatuh kan ibu? Jatuh loh. Secara akademik ibu jatuh, secara kejujuran ibu jatuh. Ini kalau di dalam persidangan, Bu, Anda udah disumpah, ibu kena pasal apa itu? Saksi palsu. Itu loh. Jadi ibu sebenarnya ini ibu korban doktrin. Ibu korban doktrin demi untuk apa? Demi untuk memajukan kekristenan ibu. Nggak laku sekarang, Bu. Nggak laku. Ya. Jadi kembalilah ibu berakal sehat. Kasihan suami dan keluargamu, Bu. Lanjut. Nggak perlu orang kayak gini. Kalau mau naikkan lagi aja. Silakan mainkan. Tapi males gua. Orang nggak mau jujur kok. Buat apa diterusin kalau nggak jujur dari awal? Orang udah botol dari awal, terus apa yang mau digali sama dia? Apa yang mau digali? Kalau udah botol dari awal, apa yang mau digali dari dia? Jawabannya akan terus-terus seperti itu. Lanjut lagi, saya ngopi lagi, campur minyak rem. Ini ada Bang XN, Bang SX, sama Mas Ahani. Selamat sore, Muslim Kristen, Bang SX. SX. Itu Mas Aha. Enggak, ini ada SX. Coba Mas Aha, Mas Aha kan pintar tuh, coba Mas Aha. Abangmu yang manggil Mas Aha. Ya. Ya. Siapa anak tunggal Abraham? Ya, memang sebelum Ishak lahir memang Ismail, betul. Nah, pintar, udah cukup. Lu jujur. Tuh, itu keenakan kalau dengar Mas Aha. Murid saya ini cepat, anak tunggal Ismail, selesai, nggak perlu debat lagi. Pintar dia. Lanjut, Fer.
Ini Bang SX Muslim apa Kristen nih Bang SX? Bang SX. Wah nggak ada jawaban nih Ustaz Abu ya Bang X. Sekarang Mas Aha nih yang jelasin. Tunggu. Mas Aha, coba kamu jelasin Mas Aha. Siapakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob? Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob sama dengan Tuhannya Kristen? Coba Mas Aha. Ya sama bang. Siapa itu bang? Tuhannya orang Kristen kan bapaknya Yesus. Nah, itu namanya Ayahanda. Ayahanda. Berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Iya, Yesus itu bukan Tuhan sang pencipta, tapi dia Tuhan Raja. Orang yang menggantikan Tuhan sebagai Raja Israel. Nah, gitu. Boleh nggak dikatakan dia utusan Tuhan? Bisa bang, betul ya. Bisa. Berarti kamu Kristen juga, nanti digebukin oleh Kristen lain yang menganggap Yesus Tuhan loh. Ya, memang Yesus itu bukan Tuhan sang pencipta bang. Itu kan bapaknya. Iya, bapaknya yang jadi benar, jadi Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta, betul. Nah, Yesus bukan sang pencipta alam semesta, betul ya? Betul bang, betul. Artinya Tuhannya para nabi bukan Yesus, betul ya? Jadi masa yang perintah Yesus untuk mengenal Tuhan satu-satunya itu pada siapa? Tuhan satu-satunya. Jadi Mas Aha ini agak jujur, dia pintar dia dalam hal ini. Tepuk tangan untuk Mas Aha. Nah, masa jadi yang diperintahkan Yesus untuk mengenal satu-satunya Tuhan itu Tuhan yang mana? Kalau gitu. Ada perintah Yesus itu kan? Kan perintah Yesus kan itu untuk mengenal satu-satunya Tuhan itu. Iya. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang menurut masa diperintahkan Yesus itu dikenal? Itu pertanyaan gini loh Mas Aha. Menurut Yesus siapakah Tuhan pencipta alam semesta? Ya bapaknya. Bapaknya Pak Riki. Udah dijawab tadi. Enggak, bukan itu bahkan dia bertanya. Yesus itu kan memberikan perintah kepada mereka yang percaya kepada dia untuk mengenal satu-satunya Tuhan. Masa ini kan percaya Yesus katanya. Disuruh mengenal siapa satu-satunya Tuhan itu siapa, Masa gitu maksudnya. Siapa? Itu perintah Yesus itu untuk mengenal. Iya. Bang Riki suaranya pelan banget ya. Oh, Yohanes 17 itu Bang Mas Aha. Menurut Yesus, Mas Aha, siapakah Tuhan yang satu-satunya itu menurut Yesus? Gitu loh, Mas Aha. Yaitu bapaknya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub yang namanya Ayahanda itu. Sudah dijawab Pak Riki. Tadi kan dia bilang kan ada Yesus itu Tuhan Raja di dunia, Raja Israel. Menurut Mas Aha, Tuhan digelar kepada Yesus itu bukan Tuhan pencipta, tapi bisa disebut Tuhan, bisa disebut utusan Tuhan. Karena pengaruh bahasa Indonesia aja ada selipan kata H. Itu loh penjelasan Mas Aha. Betul ya Mas Aha? Betul Bang ya. Nah gitu. Di masa sendiri kalau menyembah itu menyembah kepada Bapa atau menyembah kepada Yesusnya Bang Masa? Ya kepada bapaknya dong. Kalau menyembah kepada Yesus mungkin nanti setelah dia kembali. Nah persoalannya Mas Aha ini adalah untuk sementara ini yang disembah bapaknya Yesus. Ya, nanti setelah Yesus turun baru ada pergantian sembahan. Bapak nggak disembah lagi, Yesus lah yang disembah. Betul Mas Aha? Ya kira-kira begitu Bang. Nah gitu. Untuk sementara nih, jadi Mas Aha ini sembahan cadangan sementaranya Bapak, tapi permanennya nanti Yesus setelah turun. Pertanyaannya Mas Aha, kapan Yesus turun? Ya kalau menurut Lukas 10 ayat 35 itu tahun 2030. Ini perkiraan ya. Aku bisa salah. 2000 tahun setelah Yesus terangkat di tahun 30 Masehi. Nah itu Bang. Waduh, bahas 1000 tahun itu ya? 1000 tahun Tuhan ya? Kenapa Bang? Mau bahas tentang 1000 tahun Tuhan lagi nih berarti ya? Bukan itu. Jadi menurut Mas Aha 2030 Yesus turun. Turun untuk disembah menjadi Tuhan atau turun menjadi Raja? Mas Aha. Jadi raja atas segala raja. Oke. Nanti turunnya di daerah Indonesia apa di daerah mana nanti turunnya Mas Aha?
Ya logikanya ya turunnya di tempat dia terangkat, yaitu di Yerusalem, Bukit Yerusalem. Bagaimana nanti mau turun, nggak ada persiapan, belum ada infrastruktur kerajaannya, istananya apa, bagaimana itu persiapannya? Ya nantilah setelah dia turun bang. Dia diberesin. IKN aja ini udah berapa tahun belum selesai, gimana? Apa dia mengambil alih dulu tempat di mana begitu? Bikin markas sementara apa gimana? Ya enggak lah bang, kan itu banyak istana. Ada istana Raja Jordan, ada kantor kepresidenan Israel. Ya tinggal milih aja bang yang dekat situ bang. Oke, bisa dia izin apa enggak izin? Enggak perlu ya kali ya? Iya, ya izin lah bang, izin. Nah, operasionalnya bagaimana? Biaya operasionalnya dari mana itu? Biaya operasionalnya bagaimana masa? Ya biaya operasional kemungkinan Ini berisik nih satu nih diam dulu. Bang, agak-agak nggak bagus sinyal bang, suaranya lagi noise bang. Coba masa biaya operasionalnya gimana? Gimana masa biaya operasional? Ya kalau menurut Taurat itu biaya operasional itu 10% setiap negara itu menyerahkan kepada Yesus gitu loh. Anggaran pendapatan belanja negara di seluruh dunia ini nyetor 10% kepada Yesus. Iya, betul bang. Jadi kalau APBN kita misalnya 257 triliun itu 10% berapa ke Yesus ya? Iya, misalnya APBN kita 5.000 dan setor 500 miliar. Triliun dong. Oh, 500 triliun. Iya. Banyak banget tuh duitnya dia tuh. Lah iya itu kan juga buat Bang Handi. Kalau Bang Handi berminta Tesla, nah itu uangnya dari situ dikasih. Oh gitu. Jadi Yesus ini nanti turun untuk disembah di dunia ini gitu ya? Ya kalau untuk itu aku belum tahu bang, belum tahu. Berapa tahun nanti di dunia ini? Ya kalau selama-lamanya bang. Oh jadi nggak balik lagi ke surga? Ya enggak, ya kan bumi ini kan memang itu sebenarnya surga untuk umat manusia. Oh gitu. Jadi Yesus nanti turun nggak balik lagi gitu ya? Enggak bang, enggak. Nggak balik lagi. Di sini kita itu. Tapi nanti masa kira-kira nanti Anda jabatannya apa di sana? Aku nanti minta ini aja lah, jadi orang yang nuangin minumnya Yesus aja bang, OB-nya Yesus aja. OB gitu. Dia ini nggak menunjuk orang jadi menteri-menterinya begitu? Ya menteri-menterinya itu ya kemungkinan ya presiden di setiap negara itu, anggota kabinetnya. Anggota kabinetnya. Kira-kira yang cocok menjadi menteri pertahanannya siapa ya? Vladimir Putin bang, soalnya kan Rusia yang paling banyak. Iya. Menteri agamanya kira-kira siapa ya? Menteri agama nggak tahu bang. Nggak tahu ya. Menteri luar dalam? Hah? Menteri luar? Kita biasanya menteri luar negeri, kayak ini menteri luar dalam. Dalam diurus, luar diurus. Jadi menteri luar dalam. Mendaklu. Kalau menteri perminyakan ya Muhammad bin Salman kemungkinan. Bos mantap. Menteri ekonomi kreatif? Kalau menteri perindustrian mungkin Donald Trump kan. Wis. Mantap. Pak Nyahu nggak dapat Pak Nyahu, jangan sebut namanya ya. Menteri Perdagangan Xi Jinping mungkin bang. Oh, kalau Pak Nyahu. Oh Netanyahu ya. Jangan sebut namanya, kenal YouTube. Pak Nyahu aja. Siapa nama? Apa jabatannya dia? Apa ya? Mungkin menteri luar pagar kali. Kepala staf kerajaan kali bang. Wih, dia menggantikan ini dong, Mayor Teddy itu. Kayak Mayor Teddy gitu ya. Nah, Mayor Teddy-nya siapa? Mayor Teddy-nya?
Siapa ya? Bang Andi lah mau nggak bayar jadi? Ya enggak lah, enggak, enggak ada kemampuan itu. Kalau kira-kira Luga Bom jabatannya apa? Luga sama Bom. Luga Bom mah belum tahu bang, belum tahu. Enggak layak ya. Kegedean badannya sih. Habisin makanan. Kalau Luga sama Bom mungkin staf khusus bang. Wih, staf khusus. Gitu. Menteri Kelautan siapa kira-kira yang ngurus laut ya? Aduh, Menteri Kelautan siapa ya? Dia ini manusia ikan. Kalau saya usulkan Ibu Pujiastuti boleh nggak ya? Dia nggak bisa bang, kan harus presiden bang. Wah, harus presiden gitu ya? Ya mungkin Prabowo bang, kan kita kan lautnya paling luas. Iya. Ya udahlah Mas Ha. Udah naikin lagi otot bang. Lanjut Fer, lu aduh, Mas Ha hebat. Lanjut. Enggak, aku bingungnya gini Bang Masa. Kan Bang Masa akan menyembah Yesus ketika dia datang lagi kan. Nah ini kan karena kan penggambaran Yesus ini kan dengan gambar yang beda-beda nih. Di Papua ada yang hitam, di luar negeri ada yang putih, ada yang berewokan, ada yang enggak. Tuh datangnya nanti yang benar yang mana tuh? Dari mana Bang Masa bisa mengetahui bahwasanya itu Yesus? Aduh, aku juga nggak tahu juga bang. Yang pasti Yesus itu rambutnya pendek. Oh rambutnya kan kalau di gambar-gambar gondrong rambutnya. Kenapa bisa mengatakan pendek rambutnya? Karena begini logikanya bang. Kalau kita lihat patung-patung dari para kaisar Roma ya, itu kan mereka rambutnya pendek bang. Ya kan? Biar nggak disuruh cukur ya, biar nggak disuruh. Iya, jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan aja tahu apa yang baik ya pasti Yesus lebih tahu lagi dong. Bener ya? Logikanya gitu kan? Berarti yang orang sering gambar-gambar itu salah ya Bang Masa ya? Yang rambutnya gondrong. Ya, rasa salah sih. Oh, berewokan nggak dia datang lagi tuh? Per, aku yang bingung yang tadi. Terlalu ke situ nggak enak nanti di kita apa. Jangan terlalu ke situ, jangan. Saya larang yang menteri. Yang menteri itu aku heran itu Per. Kan ada Superman, Batman, Spiderman itu nggak masuk jadi menteri. Jangan Bang Riki, jangan ke situ nggak enak. Nanti dikira kita apa gitu ya. Yang logis-logis saja Mas Ha biar lagi ditanya gitu. Nggak logis juga dari tadi itu, masa dia ngomongin menteri-menterinya. Ya tapi maksudnya yang terlalu personal nggak bagus didengar, nggak enak. Nanti kita disangka provokator. Tapi ini kan narasumbernya Mas Ha Kristen gitu ya. Iya makanya logikanya yang benar lah Mas Ha. Tapi hindarilah pertanyaan yang bisa menimbulkan polemik terlalu jauh kan gitu, nggak enak. Ini pendapat Mas Ha lu ini. Masa nanti kau dibilang berpendapat secara polemik aja Mas Ha? Jangan lah. Kak Ibu Carolina nih mungkin mau nanya sama Mas Ha. Ya coba dulu Per. Turun. Itu aja bang. Aku mau nyambung itu soal Ishak dan Ismail itu. Iya silakan. Bahas sama Ferry. Silakan. Jadi bukti Ismail itu diusir ya sumur Zam-Zam itu. Ya kan? Sumur Zam-Zam itu bukti kalau Ismail itu memang diusir. Enggak masalah. Cuman yang diperkarakan bukan itu. Nah, bukan itu masalahnya. Yang musir siapa gitu? Yang musir siapa masalahnya? Itu tadi masalahnya. Iya. Yang ngusir itu Abraham. Sebenarnya nggak diusir, kok diusir Abraham? Abraham ikut kok. Abraham ikut nama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ikut bersama Hagar. Meninggalkan tempat, kemudian dia haus, ya terus mencari tempat, ya disitulah memang air Zam-Zam mulai ada gitu Mas Ha. Jadi nggak diusir tapi pergi sama. Kalau diusir itu Nabi Ibrahim nggak ikut. Oke. Dia Mas Ha ya. Ada My God Yesus tuh, My God Yesus kayaknya lebih sedikit. Iya. Tapi yang dipermasalahkan bukan itu Mas Ha tadi, yang dipermasalahkan itu tentang yang penyembelihan tadi Ishak atau Ismail. Karena kan kalau Ishak nggak mungkin, karena di situ dikatakan anak tunggal. Perbedaannya 14 tahun. Itu loh. Nah ini ada ke My God Yesus. Ini Uni Rifa ya? Assalamualaikum. My God Yesus ini Uni Rifa ya? Oh bukan ya? Oh. Gimana dibilang saya Uni Rifa? Iya, selamat sore, Bang. Gimana, Bang? Sore, baik-baik saja. Ya. Saya diundang ya, saya masuk nih.
Halo Bang, menurut ini ada Kristen Bang namanya Rex Dairo atau nama panggilannya Masaha. Abang percaya nggak tahun 2030 nanti Yesus turun ke muka bumi? Hanya Tuhan yang tahu kapan dia turun. Kita nggak tahu kok. Belum bisa diprediksi ya Bang ya? Tuhan sudah bilang, Bapa saja yang tahu. Menurut Pak My God Yesus ini, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan Bang? Ya kamu sudah tahu lah. Kita orang Kristen kan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Gimana sih dipertanyakan? Berarti ada berapa Tuhan Bang? Bapaknya Yesus Tuhan, Yesus juga Tuhan. Ada berapa Tuhan Ada Bang? berapa Tuhan ya? Kalau Tuhan ya Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus? Bapak ya Bapak. Hah? Kalau bapaknya Yesus bukan Tuhan Bang? Enggak. Kita kan orang Kristen percaya Tritunggal. Oh, Tritunggal. Anak dan Roh Kudus. Kalau Bapak, Nggak usah kalau Yesus dan Bapak itu sama atau beda Bang? Bapak dan Yesus? Bapa yang mengutus Yesus ke dunia. Oh, berarti Yesus utusan Bang? Bukan utusan. Tadi barusan ngomong loh begitu Bang. Gimana sih? Abang sendiri yang ngomong. Enggak usah diperdebatkan itu. Oke, ya. Jadi Iman Yesus saya kok. ya iman Anda nggak boleh diperdebatkan kalau iman Bang. Tapi kalau data boleh dong kita diskusi. Kalau masalah data boleh, iman enggak kan gitu. Nggak usah dipaksa-paksa juga. Tapi menurut Yesus, berbagai data di Bible dia hanya utusan Tuhan, utusan Bapa Bang. Gimana itu? Kalau menurut di Bible itu kan sebuah gambaran di mana manusia melihat Yesus sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai guru, sebagai imam, sebagai utusan, itu ada semua di situ. Tapi bahwa Yesus yang sesungguhnya adalah firman itu yang berubah menjadi manusia. Tapi saya belum pernah dengar. Begini Bang, saya belum pernah mendengarkan. Dengerin Bang. Kan nggak mau. Ya, gini Bang. Nggak mau. Pernyataan Abang itu kami ya kan. Di Al-Quran sendiri sudah jelas. Iya Bang. Bang dengerin dulu Bang. Kalimat Allah. Bang dengerin dulu Bang, gantian Bang. Saya ibunya namanya Maria yang merawat dia. Ibunya yang paling tahu selain Tuhan ya. Ibunya yang paling tahu siapa anaknya sebenarnya itu. Ibunya nggak pernah loh ngomong kalau anaknya adalah Tuhan Bang. Padahal ibunya yang merawat dia loh Bang. Kenapa Abang mengatakan dia Tuhan? Ibunya nggak pernah menyembah anaknya, gimana Bang? Ini urusan lu Per. Sama Pak Riki silakan. Lanjut dulu, mau minum kopi dulu campurnya Per. Itu ada yang gimana saya di mood? Diminta penjelasan kok saya di mood. Oke, sekarang gini Bang Megot. Yang Bang Megot sembah itu bapaknya Yesus atau Yesusnya? Saya sudah bilang kita itu percaya bahwa Tritunggal, Allah Tritunggal, ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita percaya semuanya itu. Iya, aku nanya yang Bang Megot sembah itu bapaknya atau Yesusnya? Allah kita Esa. Apa? Berarti bapaknya bukan Yesusnya. Semuanya. Oh enggak. Kenapa? Semua. Yesus adalah firman. Yesus adalah firman Allah. Firman yang bersama-sama dengan Bapa gitu. Terus firman menjadi manusia. Nah, firman ini kan adalah Yesus kan? Iya, benar. Lebih dulu mana Yesus atau Bapa? Semuanya sama-sama. Sudah ada sejak. Kan pada mulanya Yesus. Coba ya aku ganti nih. Kan firman. Coba aku ganti firman menjadi Yesus. Bagi kalian lucu. Enggak, aku harusnya ganti kalian itu. memahami. Iya, sebentar Bang Megot, aku ganti. Kalian harus begini. Aku ganti Bang. Membawa ke alam pikiran kalian. Kalau bawa ke alam pikiran kalian disesuaikan dengan Quran kalian yang nggak sama, beda. Iya, aku mengikuti kata Bang Megot kan pada mulanya firman. Kalian kan nggak percaya anak Allah, nggak percaya kan? Kalian nggak percaya bahwa Allah itu disalibkan, ya kan?
Karena kalian itu antikris dan kalian Bang Megot. menolak. Iya. Berarti yang disabkan itu Bang Megot, berarti yang disabkan itu Bapaknya Yesus, bukan Yesus. Kamu gimana? Bapak Kamu yang sudah ngomong Yesus. Enggak, kamu tadi sudah yang ngomong disabkan Yesus. katanya Kamu Bapaknya Yesus. Gimana sih? Enggak lucu. Nah, sekarang aku tanya Bang Megot. Bang Megot. Oke, sebentar Justru sekarang aku tanyakan. kita yang lucu terhadap kalian karena kalian nggak memahami gimana? Kita. Iya, sebentar Bang Megot, karena enggak, kalian harus mendengarkan kita supaya kalian bisa memahami. Iya, dengan dulu Bang Megot. Aku cuma mau nanya simple kayak gini. Kan firman itu adalah Yesus. Aku ganti nih, pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapa. Lebih dulu mana, Yesus atau Bapa? Nggak bisa diganti-ganti. Kan pada mulanya gimana? Firman itu Yesus Firman bukan? itu kan, aduh kamu, itu saja kamu sudah salah. Kamu mau mengganti firman Tuhan. Bagaimana? Kamu punya hak apa untuk mengganti? Ya enggak? Lah kan tadi Kamu firman nggak firman punya itu hak. adalah Yesus, kata Bang Apa Megot. yang sudah tertulis, apa yang sudah tertulis di Injil itu nggak bisa diganti-ganti. Gimana sih? Oke, aku ulangi nih. Aku ulangi. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Nggak usah membuat analogi ilustrasi yang apa namanya mau mementahkan isi Alkitab itu nggak perlu. Kita Iya, aku orang bacain Kristen lagi. ini Aku bacain lagi Bang kita Megot. sudah ada sebelum kalian ada, ya nggak? Justru kita yang harus mengajarkan kalian, bukan kalian yang mengajarkan kita. Itu udah salah besar. Iya kan tadi kata Bang Megot firman itu adalah Yesus, iya kan? Aku ganti Iya, dong. benar. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapak. Lebih dulu mana Yesus atau Bapak? Kalimat kamu saja sudah salah. Kamu bilang kamu ganti. Kamu mau ganti ayat yang mana? Hah? Lah, tadi Kamu kan mau kata ganti Bang ayat yang mana? Megot, Bang Enggak, Megot, kamu mau Bang ganti Megot ayat sepakat yang nggak tadi mana? bahwasanya mengatakan firman itu adalah Yesus? Yang Yohanes 1? Firman itu telah menjadi manusia. Ingat itu. Firman Nah, di firman itu Yohanes Yesus 1 bukan? ayat 1. Bang Megot tadi sepakat firman itu Yesus bukan? Ya, manusia itu yang bernama Yesus seperti yang tertulis di Lukas 2. Malaikat memberitahukan kepada para gembala bahwa pada hari ini telah lahir Tuhan. Bang Megot, aku nggak bicara Lukas, aku bicara nama Yohanes Yesus. tadi. Kan pada mulanya firman. Oh enggak, ya inilah bedanya kita sama kalian. Nah kan tadi di Yohanes 1, Semua bicaranya kan Yohanes ayat 1, ngapain ke Lukas? Semua ayat ada kaitan. Gak bisa. Nah, ini kan kita konteksnya masih Yohanes 1, bukan pada. Ya dengerin dulu Bang. Kan pada Yohanes mulanya 1. firman. Nah, Iya, nggak usah bukan bawa ke Lukas. Ini kan kita bicara Yohanes 1. Pada mulanya firman. Kamu kan berpikir bahwa Yesus itu muncul dari mana? Malaikat sudah kasih tahu bahwa namanya Yesus. Iya, Bang Megot, kita Itu bicara aja kok, Yohanes 1 simple tadi, aja. bukan ke Alkitab Lukas. sudah Ngapain ke ditulis Lukas? dengan bahasa Indonesia. Hah? Ngapain ke Ya Lukas kan kita gimana? bicaranya. Saya yang Ya kan tadi saya yang tulis punya bahasa Indonesia. Alkitab, kamu yang enggak. Oh, Alkitab Saya yang ditulis punya dalam bahasa Alkitab, Indonesia kamu itu yang dapat dari mana Bang Megot? Kamu yang Bang salah. Megot, kok Alkitab dikutip dalam bahasa Indonesia itu nabinya orang Indonesia gitu? Memang di mana ada nabinya Nah, orang ini Indonesia? kalian. Ajaran para nabi. Pola berpikir Oh, dalam kalian bahasa- ini dalam bahasa Indonesia ya? sangat tertinggal. Kalian padahal kalian membangga-banggakan kalian itu orang yang mengutamakan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan itu cetek sekali dari kita yang mengutamakan iman. Itu yang susah di situ kalian itu. Bisa nggak? Makanya kalian Bang? tidak pernah sampai ke bulan atau planet Mars. Iman, bang. Iman sama akal itu. Kalian punya ilmu. Iman Anda, Kalian punya bang, dengerin ilmu dulu bang. itu lebih rendah dari kita. Bang, iman Anda itu masuk akal atau tidak bang? Iman Anda masuk akal atau tidak? Ya akalnya siapa? Akalnya kamu ya memang gak masuk akal. Akal Anda, Kalau akal Anda. akalnya kita ya. Oke, baik. Kita tes ya bang ya. Kita cek ya. Jelas lah. Oke. Masuk akal nggak? Ada orang yang pernah dikandung 9 bulan dilahirkan menjadi Tuhan. Masuk akal atau tidak bang? Kau baca di surat gimana? dulu baru kau ke kitab kita. Katanya mau uji akal bang. Ini masuk akal nggak nih? Di Quran tulis saja sudah jelas. Kenapa siapa lari ke itu- Al-Quran sih? Siapa itu Isa?
Saya nanya Tuhanmu, bukan nanya jelas Nabi Isa. lah. Kau bahas kita, saya bahas. Ini iya, habis ini lu nanya Nabi Isa alaihissalam, saya akan jawab. Ini dulu nih, iman kamu kan percaya Yesus Tuhan. Saya tanya. Iya jelas. Ya, iman kamu ini masuk akal nggak? Ada anak pernah dikandung 9 bulan dilahirkan. Ini masuk akal nggak, Bang? Kau saja, kau baru ngomong bahwa iman saya. Ya udah turun di bawah, Bang. Gua malas daripada begini menunggu buang air. Ditanya apa, jawab apa, coba. Sederhana pertanyaannya. Imanmu kan mengatakan, kepercayaanmu mengatakan Yesus itu Tuhan. Menurut kamu, kepercayaan kamu itu masuk akal. Jadi saya tes. Yang kau tuhankan itu pernah dikandung, lahir di muka bumi. Saya bertanya, masuk akal nggak? Kepercayaanmu itu mengatakan bayi ini adalah Tuhan. Jawabannya apa, teman-teman? Lari ke Al-Quran. Menurut Anda semua yang mendengarkan, orang ini sehat apa tidak sehat? Ya tidak sehat lah. Lain ditanya, lain dijawab kan. Ya karena menjelang maghrib, saya mau tutup dulu live ku di YouTube. Saya mau olahraga dulu seperti biasa. Terima kasih buat semuanya yang ada di YouTube, yang ada di sini. Mohon maaf ya atas segala hilap. Saya tutup dulu live kali ini. Sekali lagi, kalau ada kata kami yang hilap, kata kami yang keliru, menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Ini hanya diskusi lintas agama, bukan monolog, tidak ada tendensi apapun kecuali berbagi. Semoga tercerahkan buat kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang tadi itu bukan gila sebenarnya, tapi macet. Mikirannya macet. Gara-gara dia hanya sibuk membela apa yang diamini oleh Kristen. Kok bisa iman tanpa ada ilmunya, pemahamannya, berpikirnya jadi iman? Iman ini keyakinan. Kok dibilang paling tinggi pula iman tanpa ada ilmunya? Gak